Ya oke guys, speak lagi sama gue ya karena data gak bisa bohong ya. Hari ini tuh cik cik cik. Oke, hari ini Jumat 24 Mei 2024 ya. IHSG dalam posisi Rabu kemarin naik ya. Eh, ini libur apa Waisak ya? Oke, selamat buat lo yang umat Buddha merayakan Waisak ya. Semoga sukses terus semuanya. Oke, ya gua pengen hari ini curcol soal ya strategi investasi gitu ya. Ya, terutama kalau nyangkut cukup dalam what we're supposed to do gitu loh. Apa yang harus kita lakuin gitu ya. eh Ya ini sebenarnya gue udah bahas yang kemarin ya di Telkom. Gue jadikan Telkom nih kasus gitu ya. Sebenarnya gue udah bahas tapi gue sekarang ngasih tambahan data angka ya supaya kita lebih yakin gitu ya. Ya, oke. Jadi kasusnya itu gimana nih kalau salah satu saham kita terjadi floating loss yang cukup dalam ya. Gue ambil contoh Telkom gitu ya. Apa yang harus kita lakukan gitu loh ya. Eh, Floating lossnya cukup dalam. Atau mungkin sekarang kan lu ada yang kena di BRI ya mungkin yang pucuk ya. Tapi kalau BRI mah pasti naik lah ya. Bentaran. Ya oke lah kita anggap yang paling cukup parah nih Telkom. Lu yang ambil Telkom di 4.200 ya. Berarti lu sekarang dikurang 2940 ya. Berarti lu minus sebesar 1.260 dan itu artinya lu floating 30% ya. 30% ya, sedangkan dividennya 4% ya. Sebelum masuk ke situ semua John, jadi gue tetap oke, balik pertama kita harus paham bahwa namanya harga fluktuasi naik turun itu sesuatu yang pasti terjadi ya. Saham itu ada sebuah risiko, of course ya. Balik itu ketika lo masuk pertama kali di bursa yang harus lo pikirkan pertama bagaimana gue minimalisir resiko. Minimalisir resiko. Ya bukan beggar dulu. Jangan beggar lo kalau pikiran yang beggar lo akan dibantai. Segera dibantai gitu ya. Ya. Nah, kalau gue pribadi ya, cara gue menganalisa saham dengan baik dan gue pecah di posisi yang cukup seimbang. Ya, ini gue akan kasih sampel. Ya, sampel seandainya si John ini punya 100 juta ya, kita toko utamanya si John. Nanti lo akan tahu bagaimana meminimalisir resiko ini versi gua. Nah, lu sendiri bebas translatein sendiri gimana cara lu meminimalisir resiko itu. Ya. Resiko saham apa sih? Resiko saham ya misalnya kalau dividen investing ya. Ini gua bicara resiko saham dividen investing itu tahu-tahu perusahaannya labanya turun. Turun dropnya cukup jauh menyebabkan capital gainnya jatuh gitu ya. Ininya harganya jatuh dan pulihnya cukup lama. Itu resiko dividen investing. Kedua, resikonya tahu-tahu misalnya gini ada news dari luar nih kayak Telkom nih, news dari luar soal Starlink ya dan juga ada isu korupsi yang membuat capital gainnya jatuh gitu juga ya. Ketiga ya resikonya ya perusahaannya bangkrut gitu. Itu resiko John, perusahaan bangkrut di listing hilang duit lo. Basically gitu. Itu berarti ada resiko ya, ada resiko. Nah, gimana cara minimalisir gitu ya? Kalau gue pribadi, misalnya si John ini punya 100 juta ya. Ini contoh ya. Ini contoh aja, ini angka-angkanya. Ya. Kalau gue pribadi lebih baik 100 juta itu gue pecah jadi 10. Tapi nggak cap cip cup ya. Jadi sahamnya tidak gue pilih secara cap cip cup. Enggak. Jadi gue tidak milih. Jadi gue tidak pilih STRK, terus Teguk, Bumi, Goto, cap cip cup aja nggak begitu nggak. Semuanya gue pilih setelah gue analisa bahwa semua perusahaan ini memiliki track record dividen yang jelas, yield yang cukup meyakinkan, pertumbuhan yang oke, kemungkinan untuk hancur kecil karena udah ada track record puluhan tahun bagi dividen ya. Jadi ya itu semua udah dianalisa ya ceritanya. Jadi si John ini punya 100 juta. Ya. Kalau gue jadi si John gue akan pecah jadi 10. Ada alasannya ada ya. Nanti lo akan lihat alasannya kenapa. Ya. Nanti dilihat returnnya sama nggak? Nah, nanti boleh lihat dividennya sama nggak? Nanti kita bandingin. Ini gue ada dua simulasi ya.
Si John yang cuman 100 juta dipecah jadi 3 atau versus si John yang pecah jadi 10. Nanti lihat dividennya sama nggak? Ya. Dividennya sama atau bahkan lebih banyak ya, kita lihat aja. Ya. Jadi si John ini udah analisa baik-baik ya semua perusahaan ini. Jadi dia pecah ke 10 masing-masing 10 JT. 10. Ini cara versi gue ya meminimalisir resiko. Ya. Jadi jangan dibilang oke kan ada yang bilang kan wah lebih baik mah jangan segitu mah jadi 3 4 aja gitu loh ya supaya cuannya lebih maksimal. Nah, ada of course gue nggak salah ya, betul lu bisa jadi lebih maksimal. Tapi ingat, sekali satu saham lo kenapa-napa lu tampolannya maksimal juga. Ya, takutnya psikologi lu kena dalam lu cut loss. Gara-gara itu. Hati-hati. Ya, hati-hati. Ya, oke, tapi nanti kita lihat bener nggak sih lebih maksimal atau sama aja. Ya. Jadi si John pecah 100 juta ke 10 BRI. Ya. Sektor BRI dia taruh 10 juta ya. BNI 10 juta, BMRI 10 juta, BNG 10 juta. Jadi perbankan dia pecah 4. Nggak masalah ya, soalnya takutnya kan kayak kejadian kemarin BRI robo tapi BMRI-nya nggak kenapa-napa gitu. Nah, jadi meskipun ini sama-sama sektor juga kalau menurut gue pribadi lebih baik dipecah karena takutnya ada masalah pribadi di perusahaan yang bukan masalah sektoral. Sebenarnya sektor perbankan nggak kenapa-napa, tapi ada satu perusahaan misalnya kayak BRI ditakut-takutin kemarin dana nasabah hilang gitu-gitu. Nah, akhirnya jadi orang rame-rame jatuh harganya. Nah, takutnya kejadian kayak gitu. Ya, ada kadang-kadang masalah personal di perusahaannya. Terus dia masukin PTBA yang yieldnya gede ya, dia pecah lagi, yang yield gede gue pecah lagi nih. Jadi gue nggak all in yield gede. Si John ini PTBA 10 juta, ITMG 10 juta, Adro 10 juta, ya, Hexa dia masuk 10 juta, Game 10 juta. Nah, terakhir dia sumpama masuk Telkom. Nah, iseng-iseng buat diversifikasi lah. Nah, ceritanya dalam kasus ini, John, rata-rata 9-nya ini perform. Ya, kalaupun ada minus dikit lah secara capital gain ya. Dikit ya. Nah, yang paling signifikan dia jatuh, dia kena di Telkom. Betul ya, dia taruh 10 juta di Telkom, dia kena. Telkomnya robo 30%. Nah, sisanya yang 9 lainnya ada yang naik, ada yang mungkin turun dikit ya, dikit doang, mungkin 1-2%, 5% gitu ya. Tapi yang paling dalam dia kena di Telkom. Telkom. Artinya kalau dia taruh 10 juta, saat ini posisi dia di Telkom dia floating minus 3 juta. Betul ya? Ya. Minus 3 juta. Minus 3 juta. Kena 30%. Ya. Nah, dengan minus 3 juta ini, John, ya, kalau lu pecah jadi 10 begini, ya, dividen dari 10-nya ini ya, Telkom meskipun dia lo dalam posisi minus kan dia masih bagi dividen, John. Masih bagi dividen kan? Ya, kita hitung semua dividennya. Ini berdasarkan angka asli sekarang ya. BRI kira-kira 5%, dia taruh 10 juta kan, dia dapat 500 ribu cash si John. BNI juga 5%-an, dapat 500 ribu. Bank Mandiri juga 5%-an ya, 500 ribu dividennya. Ya. BNGA 7%-an kalau saya kemarin 700 ribu. Ya, BNGA. Nih, dividennya yang dia terima 1 tahun 12 bulan. PTBA 1,3 juta, dia taruh 10 dapat 13% kan. Ini. ITMG 1,5 juta ya 15%-an. Adro 1,4 juta 14%. Hexa 1,5 juta 15%. Games 2,1 juta 21% kan. Games kemarin. Telkom ya meskipun dia robot dia masih dapat 4%. Ya, 400 ribu. Nah, total dividen si John terima tahun itu 10 juta 400 ribu. Sekitar 10% dari yield modalnya dia 12 bulan loh. Sedangkan dia floating minusnya yang paling parah di Telkom 3 juta. Menurut lo, si John mentalnya anteng nggak? Anteng. Kenapa? Ya, karena ini dia floatingnya 3. Tapi dia dapat cash 10 juta 400. Jadi udah nutup lossnya dia. Bahkan satu emiten totalnya ini yang total 10 juta udah keganti sama dividennya dia karena 10% doang kan udah keganti sama dividen dia. Jadi sumpah Telkom pun di listing saat itu dia nggak terlalu kena mental. Paham ya John? Jadi ini part strategi gitu loh. Untuk jaga mental. Ya. Nanti di tahun kedua ya, di tahun kedua ya dia terima lagi sekitar rank segitu kan 10%, ya udah makin senang dia.
Paling yang kena gue cuma Telkom gitu loh misalnya. Ternyata yang kena cuma Telkom ya. Ya. Tapi nanti mungkin suatu hari Telkomnya balik harga lagi ya ke 4.000. Tambah senang dia. Jadi floating loss-nya dia hilang, tapi cash-nya tetap dapat ya. Nah, ini menurut gua kayak gini, cara gini jauh lebih aman secara psikologis. Dapatnya sama kok dividennya. Sekarang kita coba bandingin kalau si John cuma pecah jadi tiga, ya, pecah jadi tiga misalnya. Dia taruh BRI 40 juta, PTBA 30 juta, Telkom 30 juta. Ya. Nah, BRI dividennya 2 juta, ya, karena kan 5% dari 40 juta kan. PTBA oke, dia dapat 3,9 juta karena dia dapat 13% dari 30 juta. Telkom dia dapat 1,2 juta, 4%. Jadi dia dapat dividen total 7,1 juta. Ya. Tapi dia kena di Telkomnya nih. Lagi roboh, minus 30%. Berarti saat ini dia di Telkom dia minus 9 juta. Ya, dia minus 9 juta. Dividen dia terima 7,1 juta ya. Ya sebenarnya agak mulai nutup sih, cuman enggak segede kalau lu pecah jadi begini gitu ya. Ya. Jadi dia butuh waktu untuk nutup floatingnya yang dia yang ini, butuh waktu lebih lama, yaitu 2 tahun. Paham ya, John? Ya. Ya. Soalnya dia sekali jatuh, nampolnya kenceng. Satu ini yang ada yang kena ya, nampolnya kenceng, John. 9 juta sekali ada yang jatuh ya, floatingnya kena 9. Sedangkan kalau lu dalam posisi lu bagi 10 sekali satu kena ya lu cuman kena sekitar 3 juta, 30%. Beda beda jauh nggak tampolannya ya, minusnya beda. Ya artinya ketika tampolannya itu nggak terlalu terasa gitu, lu tuh mental lu lebih anteng sehingga lu tidak terpancing untuk cut loss, John. Ya, takutnya kalau lu lagi dalam posisi begini ya, lu 100 floating 9, floating minus 9, lu tergoda untuk cut loss to Telkom. Karena lu porsi lu taruh gede 30%. Lebih baik 30% lu pecah 3. Mirip-mirip, yang penting kinerjanya mirip, bukan cap cip ya, John. Kalau kinerjanya mirip, lu dapatnya sama aja, John. Lihat aja nih. Dividennya lu dapat 10.400.000 sama aja. Bahkan kadang lebih gede gitu. Sama aja. Dengan bonus psikologi lu lebih terjaga. Ya. Ketika dia sudah dapat 10.400.000 ya, si John kan bisa beli lagi. Misalnya dia nambah lagi nih, gue nambah apa ya? Oh, nambah NISP. Ini anaknya di Budan Investing gini, John. Dia nambah lagi NISP. Dia beli 10 juta. Ya. Nambah nggak keluarganya dia setahun nih, John? Telkomnya nggak dia cut loss, biarin aja. Ya. Kan dia udah nggak mikir, udah ketutup. Udah ketutup 10 jutanya udah jadi NISP. Menurut lu secara kalau dividen invest sebenarnya dia naik nggak? Naik, John. Naik investasi lu dividen investing naik. Tapi memang lo harus nunggu 12 setahun udah pasti naik tuh. Lu aja nggak nyadar. Nanti tahun kedua 3 4 lama-lama banyak. Nah, jadi kalau gua lebih baik dibeginikan ketimbang begini. Terserah, tapi nggak terserah sih kalau lu bilang, tapi Jun nggak apa-apa Jun, gue merasa gue kuat mental gue kok, gue pecah jadi 3 4 aja ya udah nggak masalah. Yang penting lo tahu apa yang lo lakuin, gak ada yang salah dengan itu. Yang penting lo tahu aja. Ya sebenarnya sih kalau kayak gini 3 juga nutup sih, kalau dia mau sabar nunggu 2 tahun ya sebenarnya juga ketutup gitu loh ya. Nah ini John, jadi ini strategi yang bisa gue sharing gimana cara lo meminimalisir resiko. Saham gue ada yang kena nggak? Dua, gue ada ya, MBAP dan KKGI waktu itu. Kalau MBAP emang pure kerja perusahaannya jatuh ya, jatuh karena gue juga kurang tahu pasti kenapa. Tapi karena gue udah melakukan yang seperti ini, jadi gue nggak peduli, gue diemin aja. Karena udah ketutup sama dividennya, udah ketutup sama dividen semua perusahaan itu setahun gitu loh. Atau bahkan udah 2 tahun lebih lah, ya 2 3 tahun itu udah ketutup. Jadi gue I don't really care gitu loh. Nanti suatu hari mungkin naik gitu ya, gue nggak tahu. Ya udah ketutup ya. Atau lagi KKGI memang tuh nih ya, ini kalau cerita gue di KKGI itu, jadi gini John, kita sebagus-bagusnya berusaha analisa ya, pasti ada aja satu dua yang kena gitu. Nah ini adalah part lo meminimalisir risiko ya. Kalau MBAP gue memang karena itu
Kalau KKGI, gue nggak tahu lah ya. Lo tahu kan gocek-gocekannya dari pengendalinya gimana gitu ya. Jadi KKGI, hmm, mana sih? Dia pernah jebol sampai 300. Gila, gua average 490 lah. Ini contoh ya, kalau nih dia pernah jebol sampai ke sini ya. Sebenarnya kan dia pernah di sini nih. Sebenarnya gua kalau nggak salah KKGI gue 5 atau 7% lah total porto lah. Ya, 5-7%. Sebenarnya gue udah cuan nih waktu dia di sini gua nggak TP kan. Tahu-tahu di laporan Q3 dia jatuh labanya cuma 2 robo buat ya nggak? 382 ya nggak? Udah pasti minus tuh, lu udah tahu floating gue udah floating minus ya. Tapi karena gue udah nerapin gini, yang gue lakuin kayak gini ya, lu tahu. Jadi goncangan ke gue psikologinya tuh nggak parah, paham ya? Nggak paham ya? Ngerti ya? Ini bonus psikologi ya. Terus di Q4 dia rugi, jebol lagi kan? Jebol ke 330. Lu bayangin nggak kalau gue 490 kurang 334 gitu. Gue minus berapa? 156 bagi 490 coba. 31% ya, sama lah kayak kasus-kasusnya Telkom sekarang lah ya. Nah karena itu hanya sekitar 5-7% di Porto gua nggak terlalu kena ya. Ya memang sih kadang agak kesel juga gitu loh. Satu ini kena ya, pokoknya yang inilah ya. Tapi karena tidak terlalu kena secara psikologi, jadi gua tidak terpancing terpancing istilahnya cut loss gitu. Paham ya? Paham ya 31 ya. Karena sudah ketutup sama dividen yang lain. Paham John ya? Sudah ketutup sama dividen si ini semua tadi nih. Ya misalnya ya, ya, Porto gue nggak cuma segini sih. Ya, gue cuma bilang Porto gue nggak cuma segitu. Bukan ini aja. Ya, oke. Suatu hari si KKG-nya naik lagi sampai di dekat average gua. Ya, ngerti ya Johnnya. Jadi ketika lu tidak terpancing emosi karena lu sudah prepare dari duluan, mempersiapkan diri duluan ya. Nanti suatu hari yang anjur ini ternyata dia naik lagi. Ya, dari situ floating loss lu hilang. Ya, ya, tapi ini dengan catatan KKG-nya harus bagi dividen ya. Tapi gue nggak tahu nih nanti dia bagi dividen atau enggak ya. KKG itu ya pengendalinya ya lu cari aja lah kasusnya di Google. Jadi gue nggak paham. Jadi gue udah nggak heran lah kalau manuver dia kayak gitu. Ya manuver dia ada aja. Jadi John ya kita udah cek baik-baik nih. Ternyata mungkin ada yang kita miss dalam analisa mungkin pengendalinya ya. Ya tapi intinya gini dong. Kalau lu analisa baik-baik ya, misalnya lu pilih 10 saham, masa sih 10-10-nya kena kasus? Kan enggak. Kalau lu analisa baik-baik ya mungkin ada satu lah. Kalau bisa sih jangan sampai kena. Ya tapi kecil lah potensi perusahaan lo kena gitu loh. Ya. Nah ini contoh kasus yang gue bagi ya John ya. Eh, ya memang dari awal John, dari awal lu udah siapin. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Ini termasuk cara dari awal lu udah siapin untuk meminimalisir risiko. Ya. Ini meminimalisir risiko. Jadi ketika ada sesuatu yang kena, lu ngobatinnya nggak dalam gitu loh. Ya ngobatinnya itu nggak parah gitu loh. Ya. Tapi kalau lu udah ada yang banyak kena dalam porsi porto gede ya. Oke. Terakhir kalau memang lu cukup udah terjebak salah satu saham yang cukup gede gitu ya. Udah lu average berkali-kali dia tetap turun. Kayak waktu itu gua pernah dia kan KKGI average ini tetap turun. Kalau dia lagi tetap turun gini terus lu fokus di saham lain John yang pasti naik. Average di saham lain aja. Isi saham lain yang potensi naik. Nanti lama-lama dia floating gainnya dan dividennya akan nutup total loss lu dari saham lama-lama. Dan ketimbang lu capek terus average down dan akhirnya dia turun lu capek lebih baik lu average sama. Itu taktik dari kalau dari gua tuh begitu. Contoh misalnya kayak lu yang kena di saham Unilever gitu kan. Ya. Ketimbang lu dia capek lu average dia turun lu baik fokus ke sama dan lu nggak mau cut loss gitu ya. Ya. Unilever ini ya memang makanya gue bilang John ya lebih baik lo mencegah lo analisa baik-baik dari awal daripada lo harus mengobati nanti. Lo boleh cek video gue tentang Unilever dari berapa tahun lalu gitu. Gue tetap bilang konsisten waktu dia di 5.000 itu gue bilang kemahalan. Mau dia di 5.000, 6.000 kemahalan. Nggak worth it secara dividen, secara valuasi kemahalan. Gitu. Ya lo boleh cek. Makanya gue nggak pernah masuk. Dari dulu lebih baik eh,
mencegah daripada mengobati. Tapi kan tapi kan waktu Unilever masih di 5.000 4.000 kan orang nggak percaya juga. Nggak percaya. Percaya dia bakal balik lagi ke 8.000. Nggak gampang loh. Lu nggak gampang ngambil keputusan saat Unilever di harga-harga segini. Nggak gampang. Mereka nggak percaya. Dulu nggak percaya bakal roboh sampai 2.000 gitu, 3.000 nggak percaya. Karena mereka ketika beli berharapan masih bisa mantul ke sini. Tapi secara angka data dan dividennya yang gue dapat di waktu itu, lo cuma dapat sekitar 1-2%, nggak worth it. Harganya itu PBV-nya terlalu mahal dan segala macamnya semua terlalu mahal. Jadi lebih baik dicegah dari awal ketimbang nanti lo sobatin. Tapi kalau lo udah terlanjur gimana nih? Oh, udah nyangkut-nyangkut dan lo nggak mau cut loss, lo fokus di saham lain. Misalnya dia masih bagi dividen kan, dividennya jangan lo pakai average Unilever lagi, average yang lain yang potensinya naik. Potensinya naik. Kalau gue dari saran gue gitu sih. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Ya gitu sih John kalau dari gue ya. Namanya ingat ya, jadi balik lagi ke basic investasi, lu pikir minimalisir resiko dulu. Jangan pikir beggar dulu. Ya, kebanyakan orang-orang yang pensiun itu ya, gue perhatikan tuh di kepalanya adalah beggar. Di kepala dia kalau dibelah isinya beggar. Tulisannya BAGGER, beggar ya. Nggak ada ini mah nggak ada. Nggak ada. Kalau kita pecah kepala dia, isinya adalah beggar. Dia beggar dan nanti kebantai di gorengan. Ketika kebantai di gorengan, pensiun dia langsung pensiun, langsung kena shock karena kan dia main gorengan kan dia pasti all in kalau nggak 80% portonya atau 100% masukin beggar ya, habis itu pensiun. Ingat ya John, dividen itu sesuatu yang hampir pasti 99% hampir pasti dia bagi, apalagi kalau track record perusahaannya itu udah puluhan tahun bagi, berarti kan tingkat kepastian aset lo naik kan udah 99%, betul nggak? Cuma lo tinggal nunggu aja setahun gitu, setahun nunggu lagi gitu. Pasti naik ya. Sedangkan yang namanya fluktuasi harga yang lo sebut capital gain atau floating loss itu sesuatu yang nggak pasti. Silakan lu lebih suka masuk di arena yang ketidakpastian, arena yang ketidakpastian gitu ya. Atau lu mau lebih suka yang pasti-pasti, terserah. Terserah ya. Ya udah gitu aja, semoga video gue ini bermanfaat ya John ya. Namanya investasi macam penuh resiko. Yang penting lu minimalis resiko supaya lu tidak terkena mental, tidak terkena psikologi, lu nggak kena itu John. Ya. Oke John, sampai mulai video gue berikutnya karena data nggak bisa bohong ya.